selamat datang di pelatihan desain grafis bersama kami. Untuk pelatihan kali ini kita akan menyajikan pembuatan pin atau gantungan kunci. Nah, pin atau gantungan kunci sebenarnya ada dua ukuran secara standarnya, untuk yang kecil dan juga yang besar. Nah, pin sendiri ini atau gantungan kunci sendiri ini adalah salah satu produk yang dihasilkan dari desain grafis. Nah, dalam pelatihan ini nantinya kita juga akan menjelaskan secara runtut mulai dari desain sendiri, terus kemudian kita ngeprint, terus kemudian nanti kita sampai akhirnya dalam pembuatannya. Nah, dalam pembuatan pin atau gantungan kunci ini ada beberapa alat yang perlu kita sediakan, yang bisa kita pakai, dan beberapa bahan yang untuk menunjang pembuatan pin ini. Untuk alat yang pertama, yang pastinya kita akan menggunakan laptop atau komputer, terserah itu nanti laptop atau desktop, terserah. Yang penting di dalamnya sudah terinstall aplikasi untuk desain grafis. Nah, aplikasi sendiri ada macam-macam, ada Corel, Photoshop, ada AI, ada juga Inkscape, GIMP, macam-macam. Nah, untuk yang akan kita pakai nantinya adalah Corel Draw. Terus kemudian yang akan kita pakai selain laptop atau komputer adalah printer. Juga nanti setelah itu untuk membuat pinnya sendiri kita nantinya akan pakai ini, button maker, pembuat pin atau gantungan kunci. Sementara itu untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk membuat pin atau gantungan kunci ini, nantinya ada kertas putih seperti ini. Ini adalah kertas inkjet 110 kalau yang saya gunakan. Sebenarnya sih kalau menggunakan kertas biasa bisa juga, namun mungkin ketebalannya kalau HVS itu kan cuma sekitar 70-80. Nah, kalau ini menggunakan ketebalan yang 110, dan ini adalah kertas inkjet dari yang direkomendasikan untuk membuat pin atau gantungan kunci tersebut. Dan yang kedua yang akan kita pakai adalah ini, paket pin sendiri. Jadi di toko-toko souvenir atau toko-toko printing biasanya dia menyediakan seperti ini, alat untuk membuat pin seperti ini. Ada ini dasarannya warna putih, kadang juga ada kacanya, tapi ini yang standar yang biasa. Terus kemudian dia ada sengnya atau aluminium seperti ini. Juga ada seperti plastik yang untuk digunakan sebagai laminasi, teman-teman semuanya. Nah, untuk step-stepnya juga, langkah-langkahnya, desainnya gimana, printingnya gimana, terus cara mencetaknya gimana, nantinya kita akan bahas di video selanjutnya. Teman-teman pelatihan desain grafis, sekarang kita di sesi yang kedua. Nah, di sesi ini kita akan menunjukkan langkah-langkah pembuatan pin atau gantungan kunci. Nah, langkah-langkahnya itu ada desain grafis atau mendesain pinnya, terus kemudian mencetak atau printing, terus kemudian press. Nah, untuk langkah yang pertama yaitu desain grafis, kita di sini menggunakan aplikasi Corel Draw. Nah, versi yang kita pakai adalah Corel Draw X3. Teman-teman bisa pakai Corel Draw X6, X5, atau bahkan Corel Draw yang seri terbaru 2018, 2019 untuk sekarang. Menunya sama, mungkin tampilan atau interface-nya yang sedikit berbeda. Mari kita buka. Nah, ini adalah tampilan awal Corel Draw ketika sudah dibuka. Nah, di sini saya akan menunjukkan tool-tool mana saja yang nantinya akan dipakai untuk mendesain pin atau gantungan kunci ini. Nah, yang pertama tentu kita akan membuat dokumennya dulu atau kertas kerjanya. Boleh kita langsung klik di sini, ada gambar ini, atau kita pakai file, di sini ada ini. Nah, ini adalah pilihan dokumen yang akan kita buat. Nah, untuk nama boleh kita kasihkan ini, kemudian presetnya kita custom aja, terus size nya ya. Nah, karena nantinya kita akan mencetak file ini di kertas A4, jadi kita pilih A4. Ini adalah ukuran A4. Satuannya atau unitnya kita pilih mm saja. Nah, untuk primary color mode-nya ini kita pilih di JMDK karena nantinya kita akan print
Jadi untuk kebutuhan printing disarankan menggunakan CNK. Nah, untuk dpi nya kita pakai yang maksimal 300. Kalau sudah, kita langsung open. Nah, ini adalah kertas kerja kita. Nantinya desain yang kita akan buat, desain pin atau kantongan kunci itu adalah berada di dalam sini, karena nanti yang akan kena print adalah sini. Kalau desainnya di luar, dia tidak akan masuk ke print, tidak akan di printer, tidak akan terbaca. Nah, untuk toolsnya yang sering kita akan pakai nantinya adalah ini, ellipse tool atau membuat lingkaran. Nih, terus kemudian nanti untuk membuat teks kita pakai yang text tool ini. Nah, di pelatihan ini juga nanti kita akan ajarkan membuat kontur, yaitu ini. Nah, mungkin dari tiga tools ini yang akan nantinya kita pakai untuk mendesain pin atau gantungan kunci. Nah, untuk mewarnai, di sini sudah sediakan beberapa palet warna, ada merah, kuning, hijau, terserah nanti. Yap, itulah langkah desain. Nanti untuk detail desainnya kita akan tampilkan di video di sesi yang selanjutnya. Teman-teman pelatihan desain grafis, setelah kita sudah membuat desain dari komputer atau laptop kita dengan menggunakan aplikasi Corel Draw, sekarang tahap yang selanjutnya adalah printing atau mendesain atau mencetak. Nah, dalam printing ini printer yang digunakan bebas saja, jadi tidak ada klasifikasi tertentu. Yang penting adalah warna yang dihasilkan dari printer tersebut normal atau baik. Nah, beberapa printer yang jarang digunakan, maka tintanya akan tersendat untuk keluar. Jadi mungkin ketika teman-teman menghadapi masalah dengan hasil yang seperti ini setelah kita print. Nah, ini ada sedikit kerutan, ada sedikit garis yang nggak rata. Nah, di sini mungkin kalau dari jauh tidak begitu tampak, tapi ketika kita lihat dari dekat ini akan tampak ada garis-garis yang kurang rata. Nah, untuk mengatasi masalah ini bisa di settingannya dibuat high atau printernya itu di-cleaning terlebih dahulu, maka hasilnya akan lebih baik atau lebih bagus seperti ini. Nah, ini sudah saya cetak desain yang sudah kita bikin di tahap desain. Saya sudah cetak menggunakan kertas injek 110. Ini kertas yang direkomendasikan untuk pembuatan pin atau gantungan kunci. Namun sebenarnya jika menggunakan kertas yang lain pun masih bisa. Nah, setelah kita sudah mencetak seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah memotong sesuai dengan lingkaran ini, ukuran yang sudah ada. Jadi nanti kita potong menggunakan gunting biasa seperti ini. Kita potong melingkar satu persatu sampai kita mendapatkan bentuk bulat sempurna yang nantinya kita akan cetak di button maker. Kemudian setelah kita sudah mencetaknya, maka kita akan mengaplikasikannya di button maker atau alat pencetak pin seperti ini. Nah, ini button maker, jadi alatnya seperti ini. Nah, di alat button maker ini sebenarnya sudah dibekali dengan dua modul. Nah, yang pertama adalah ukuran. Jadi kita buka terlebih dahulu. Ini adalah pin untuk pembuatan pin dengan ukuran 44 mm. Ini adalah untuk yang kecil. Nah, disertakan di paketnya juga ini adalah untuk yang pin atau gantungan kunci dengan ukuran yang besar, yaitu 58 mm. Nah, menggantinya cukup mudah, kita tinggal mengganti ini. Ini adalah modul yang pertama, yang kecil, ini yang besar.
Jika kita ingin menginginkan mencetak yang kecil, tinggal kita pilih yang kecil, masukkan ke sini seperti ini. Nah, di sini sebenarnya ada magnet, jadi dia ketika sudah tepat posisinya, dia akan menarik secara sendirinya. Nah, kita tinggal pasangkan pasangannya yang juga ukuran kecil, 44 mm. Tinggal masukkan di sini. Nah, di sini jangan lupa di sini ada lubang kecil, dia sebagai lubang pengait atau pengunci. Nah, penguncinya sangat kecil sekali, jangan sampai hilang. Tinggal kita masukkan ke sini. Saya ubah posisinya. Nah, ketika sudah masuk, tinggal masukkan penguncinya. Dia tidak akan lepas. Kita ingin membuka, mudah saja, tinggal kita tekan penguncinya, kita ambil, kita tarik, kemudian ini kita ambil seperti ini, terlepas. Kita pasangkan yang besar, yang ukuran 58 mili, tinggal masukkan di sini. Di sini ada, nah itu ada lubangnya, tinggal kita masukkan saja. Setelah terpasang, tinggal kita pasangkan yang besar. Sama, jangan lupa untuk pengaitnya. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita nanti masukkan hasil printingnya dengan menggunakan ini. Nah, teman-teman pelatihan desain grafis, begitulah runtutan langkah-langkah untuk pembuatan pin atau desain grafis. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi desain. Nah, di materi desain ini nanti akan kita bahas lebih dalam bagaimana cara mendesain melalui aplikasi CorelDRAW di komputer atau laptop kita. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Kali ini kita akan melakukan desain terlebih dahulu. Nah, yang pertama yang harus kita punya yaitu aplikasi untuk mendesainnya. Nah, untuk tutorial ini kita menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nah, yang punya kita yang ini adalah CorelDRAW X7. Kita boleh pakai yang X5, X6 atau berapapun boleh. Kalau sudah, kita coba buka aplikasi CorelDRAW-nya di komputer atau di laptop kita. Maka akan keluarnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dasar dari CorelDRAW. Nah, untuk membuat desain pin yang pertama kita harus show atau dokumen baru. Bisa lewat dari sini. Nah, ini ada gambar kertas, terus kemudian ada tampilan hijau. Bisa juga kita melalui file, tekan pilihan new atau pakai Ctrl N juga sama. Nah, di sini ada pilihannya. Untuk nama kita isikan desain pin. Untuk presetnya ini biarkan saja. Untuk size nya kita pilih A4 saja, ukuran normal kertas. Terus kemudian ini ada ukurannya 210 kali 297, terus nomornya 1. Untuk yang ini color mode boleh kita pakai RGB atau JNK. Karena keperluan kita nanti untuk cetak, saya sarankan pakai JNK. Untuk rendering resolusi ada beberapa pilihan, tapi yang paling bagus atau yang paling jelas kita pakai yang 400. Nah, untuk review ini enhance sama, terus kemudian kita pilih OK. Nah, inilah tampilan kertas yang akan kita gunakan untuk mendesain pin. Nah, yang pertama untuk mendesain pin kita bikin lingkaran, yaitu dari sini klik, terus kemudian letakkan di sini. Nah, mungkin ini nggak bisa langsung simetri, tidak apa-apa. Nah, kalau sudah ada seperti ini, maka kita akan membuatnya menjadi bulat sempurna. Coba lihat di sini adalah ukurannya, ukuran dari lingkaran ini. Kemudian kita akan bikin ukuran ini menjadi ukuran yang sama. Pertama, kita harus melepaskan tombol kunci lock rasio ini. Kalau sudah terbuka, kita ganti ini ukuran untuk pin lingkaran. Ukuran lingkaran luar yaitu 54 mm kali 54 mm.
kemudian tekan OK. Nah, dia akan membentuk lingkaran sempurna. Ini adalah ukuran lingkaran luar, ya. Nah, untuk ukuran lingkaran dalam, pin adalah 44 kali 44. Jadi kita copy paste aja. Kita edit, copy, terus kemudian kita edit lagi, paste. Nah, kalau sudah di sini ada 2 lingkaran. Nah, ya kan? Paling enak klik di sini, terus kemudian tekan shift dan arahkan kursor ke pojok. Yang penting ke titik pojok, jangan di yang tengah, yang di pojok, sehingga membentuk anak panah 4. Tarik ke dalam seperti ini. Nah, ini ukurannya 46 kali 46, sementara kita membutuhkan ukuran yaitu 44. Kita ganti aja 44, enter. Nah, ini adalah area untuk desain kita. Kali yang ini nantinya dipakai untuk merekatkan saja, jadi jangan sampai desain kita melebihi yang area ini. Untuk memudahkan, kita kasih warna terlebih dahulu. Ini untuk area luar kita kasih warna abu-abu, untuk yang dalam kita kasih warna putih dulu, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah kita ada 2 lingkaran di sini, warna putih dan warna abu-abu, selanjutnya kita akan membentuk atau membuat desain kita. Untuk bank pin kali ini kita akan membuat desain yang simpel, yang sangat simpel. Kecilkan saja. Ini nanti akan kita tempatkan di sini. Nah, latihan pembuatan pin ini, tulisan ini nanti akan kita taruh di sini, tapi posisinya nanti melingkar seperti ini. Nah, caranya kita ganti dulu untuk fontnya, bisa ganti lewat sini atau lewat sini sama dia. Sama pakai yang ini ada asing. Kalau sudah, caranya untuk meletakkannya di sini gimana? Kita pilih teks, kemudian tekan ini, fit text to effect, atau ada gambar huruf A miring. Nah, kalau sudah, dia akan seperti ini. Nah, kita taruh di tengah-tengah. Oke. Kemudian untuk yang desain selanjutnya kita kasih tulisan sudah, kita akan letakkan di sini dan di sini. Untuk membuat kesan dinamis, bisa kita sedikit miringkan. Nah, ini untuk merotasi, boleh dari sini miringkan, boleh, atau dari sini supaya lebih presisi. Kita kasih 10 ya. Ini juga kita kasih 10, enter. Ini misalkan. Nah, kalau sudah, ini kedua tulisan ini, untuk supaya kita nanti tidak terpisah, maka kita harus jadikan satu dengan cara di grup. Caranya klik kedua-duanya, boleh seperti ini. Yang penting tulisan saatnya berkarya ini berada di dalam kotak biru atau kotak putus-putus yang barusan kita bikin di kursor ini. Kalau sudah seperti ini, letakkan kursor berada di tulisannya, klik kanan, tekan group object. Untuk kecil, ya kecil saja. Jangan sampai melewati seperti ini ya teman-teman ya. Usahakan berada di dalam lingkaran yang putih atau lingkaran dalam. Kalau sudah, sekarang kasih tulisan yang bawah, misalkan by Nida Course. Seperti ini. Nah, ini saya akan letakkan di bawah sini, melengkung juga, tapi posisinya berada di bawah ya, sama seperti yang latihan pembuatan pin tadi. Next,
klik text effect, nah taruh di bawah sini. Nah, di sini ada yang berbeda dari tulisan yang melengkung di atas dan di bawah. Kalau yang di bawah ini kesannya dia adalah terbalik. Nah, nggak apa-apa. Kita cara membaliknya sangat mudah. Klik pada tulisan yang mau kita balik, ini dapur sini. Terus kemudian di sini ada tombol atau pilihan atau option, yaitu mirror. Nah, namanya mirror text vertically, dari yang horizontally. Klik dua-duanya aja. Nah, ini perubahannya. Nah, seperti itu. Nah, ini sepertinya agak ke atas, maka kita turunkan sedikit. Nah, oke. Kurang ke atas sedikit. Oke. Oke. Terus kemudian sekarang kita sudah punya tulisan pelatihan pembuatan pin saatnya berkarya, Rainy Course. Sudah punya dua lingkaran, yaitu putih dan yang abu-abu. Kemudian kita sekarang warnai atau kita ganti warna lingkaran yang untuk layout desainnya, yaitu yang putih. Kita ganti coba warna biru. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini efek karena tulisan yang melengkung tadi sama lingkarannya belum kita pisahkan. Nah, kalau seperti ini jangan galau, kita undo dulu pakai ini. Ini kalau ada kesalahan boleh kita undo atau mengulangnya. Nah, jadi seperti itu. Di lingkaran, klik di lingkaran putihnya, kemudian tekan di keyboard kalian Ctrl K. Ingat-ingat ya, Ctrl ditekan dulu, jangan dilepas, kemudian tekan K. Nah, kalau sudah ada klik seperti itu, sudah selesai. Coba kalau membuktikan ini sudah terlepas apa belum, kita warnai aja yang warna putih, kita ganti warna biru. Nah, berarti ini sudah terlepas. Ya, sudah terlepas. Kemudian di sini kalau diperhatikan masih ada garis tepi ya, namanya stroke. Garis tepi ini warnanya merah. Klik lingkaran atau yang akan kita hilangkan garis stroke-nya, terus tekan ini. Klik ini. Yang kotak-kotak warna ini, tapi yang disiram. Nah, ini kita klik kanan, jangan lupa klik kanan. Hasilnya seperti ini. Ini juga sama. Yang biru juga klik kanan. Misalkan kalau diklik ini kiri, diklik kiri jadinya seperti apa? Jadinya ini. Dia warnanya hilang. Kita undo dulu. Klik kanan. Seperti ini. Nah, kalau sudah, kita sudah punya background, sudah punya dua lingkaran, sudah punya tulisannya juga. Nah, kemudian kita variasikan tulisannya, kita kreasikan sesuai keinginan kita. Nah, yang pertama saya mau buat ini jadi putih aja. Ini kasih ini, boleh lah. Terus untuk saatnya berkarya ini, kita mau kreasikan atau kita kasih garis tepi, tapi yang agak besar, dan kita kasih bayangan ke bawah misalkan. Caranya adalah klik ini saatnya berkarya tadi, terus tekan ini, pilih ini. Ada gambar seperti ini, namanya contour tool. Nah, di sini kalau diperhatikan di pojok kanan bawah ini ada segitiga kecil warna hitam. Nah, klik di situ, boleh. Nah, ini adalah menu-menu yang tersimpan. Ya, nah kita pilih yang contour saja. Nah, kalau sudah pasti akan muncul seperti ini. Ini pilihan dari menu opsi contour tadi. Yang pertama kali kita pilih contour yang ini. Ini ada 3 jenis contour. Efek contour itu seperti apa sih? Coba ini kita lihat ya. Outside contour. Nah, ini efek contournya, tapi menimbulkan seperti ini. Ya. Nah, ini terlalu lebar. Nah, makanya kita harus kurangi dari sini. Misalkan kita kasih 1. Nah, lebar masih 0,5 boleh. Atau masih sedikit 0,3. Nah, sudah lumayan. Di sini warna hitam, terus kemudian ini namanya yang putih, ini namanya kontur. Konturnya warna putih. Ya. Nah, efek bayangannya gimana? Kok nggak timbul? Nah, sekarang kita kalau membuat efek bayangannya, sekarang kita lepaskan konturnya dulu. Caranya klik di bagian yang putih, yang di bagian kontur, klik kanan. Nah, muncul pilihan-pilihan ini. Kita klik dan klik kontur 4. Nah, ini ya, jangan lupa.
sudah, coba klik yang sini itu untuk merefresh saja. Nah, buktinya kalau sudah terlepas mana tarik ini, nah ini sudah, dia nggak ikut, yang hitungnya sudah nggak ikut, sudah bisa ditarik sendiri ya. Kalau yang sebelum di kontur misalkan, sebelum di kontur tadi, coba kita undo dulu. Nah ini sebelum konturnya dipisah, itu kalau ditarik dia ikut semua. Nah kalau sudah dilepas, klik kanan, klik kontur, maka putihnya ini bisa terlepas. Nah kalau sudah, yang putihnya ini edit, copy, edit, paste. Nah ini warna putih, kita sekarang ganti warna putih itu menjadi merah dulu, menyala. Kemudian yang merah ini kita tarik ke bawah dan ke kiri. Nah seperti ini yang namanya akan jadi bayangan. Nah bayangan itu kan harusnya ada di belakang ya, nah ini malah di depan. Nah sekarang kita pindahkan yang mau kita jadikan bayangan ini ke belakang yang putih. Jangan lupa ya, ke belakang yang putih. Caranya klik kanan, klik kiri dulu pada yang merah. Nah kalau seperti ini, klik kanan, terus muncul order. Nah ini ada pilihan-pilihan, kita pilih yang order, terus kemudian kita pilih yang ini behind ya, behind ini maksudnya ada di belakang. Nah pilih yang putih. Nah ini bayangan kita kasih warna hitam. Nah untuk yang ini boleh kita kasih warna merah. Nah seperti ini. Jadi saatnya berkarya warnanya merah, terus kemudian ada stroke dari yang dihasilkan dari kontur tadi, warnanya putih, terus ada bayangannya warnanya hitam. Nah ini sudah bisa. Nah kalau sudah seperti ini, untuk mempercantik ya tampilannya, mempercantik backgroundnya, kita coba aplikasikan background yang di sini gradasi. Nah caranya gimana? Kalau di X7 caranya klik saja backgroundnya warna biru, kemudian di sini ada warna biru juga di bawah. Nah ini klik 2 kali, nah akan muncul seperti ini. Sekarang kita pilih yang pilihan yang ketiga, 1, 2, 3. Nah akan jadi seperti ini. Nah ini di tipe ada beberapa pilihan, kita pilih yang nomor 2, 1, 2. Nah sini karena itu warna putih, ya putihnya kanan. Nah putih ini saya mau geser ke sini, gimana caranya? Geser aja dari sini. Nah, kalau sudah, tekan lagi. Nah ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, jangan lupa kita grup semua. Nah, masukkan dalam segi atau berpilihan titik-titik itu. Kita select namanya, kita select semuanya, kemudian klik kanan, kita grup. Nah ini sudah jadi. Ini untuk yang pertama, pembuatan pin yang kedua. Kita bikin lagi tinggalan seperti tadi, 54. Terus kita copy, kita paste yang ini, tarik 44. Nah ini kasih warna biru, ini kasih warna misalkan hijau. Nah untuk yang sekarang, untuk yang ini kita mau coba bikin pin tapi yang ada fotonya. Nah di dalam yang hijau ini nanti ada foto ya, ada foto. Nah caranya gimana? Mudah aja. Kita mau masukkan foto ke dalam Corel bisa dengan cara seperti ini, tekan klik file, terus kemudian pilih yang import ya, jangan lupa import. Nah kita pilih file foto yang mau kita masukkan. Choose. Nah misalkan ini foto liburan. Nah kemudian ada ini garisnya, nggak masalah, ditekan cuman aja boleh, di sini boleh. Nah ini kita mau masukkan foto ini ke dalam bingkai atau lingkaran yang warna hijau. Caranya gimana? Nah caranya klik di fotonya, terus kemudian di sini pilih menu efek.
masukkan avatar di objek ya, ada sheet objek, terus kemudian pilih power clip place inside frame ini. Kalau di X5 X4 pakai ini sama aja sebenarnya. Nah kalau ini foto yang kita masukkan, coba diperhatikan gambarnya, yang untuk gambar yang orang yang keempat ini, orang yang paling kanan ini kan terpotong ya. Nah nggak bagus juga kalau pinnya seperti ini, makanya kita coba kita geser ke agak sedikit ke kiri. Kalau geser langsung seperti ini nggak bisa. Nah caranya gimana? Kita ambil dulu, klik di sini, kemudian ada pilihan seperti ini. Nah atau enggak klik kanan, edit power clip. Kalau di X5 namanya edit content, tapi sama aja, edit power clip atau edit content. Klik kanan, kecil aja, kecil. Nah, jangan sampai gambar ini melebihi batas yang biru ini, nanti jelek hasilnya. Nah seperti ini. Ini kita ke sini. Nah, kalau sudah klik kanan, finish, atau boleh pakai ini sama aja, finish. Nah, ini masih ada stroke warna merah, hilangkan. Nah, ini untuk membedakan, kita kasih warna ini atau abu-abu juga bisa. Nah kemudian kalau sudah seperti ini, coba kita kasih tulisan. Jangan lupa kita lepaskan dulu, klik Ctrl K. Sudah, ini pilih kontur lagi, kasih warna kuning konturnya. Nah konturnya ini coba, ini konturnya kan warna putih ya. Sekarang kita mau coba ganti ini, untuk mengganti warna kontur, warna kalau sudah select group object. Nah sekarang kita punya dua desain. Nah ini desain pertama, ini yang kedua. Teman-teman pelatihan desain grafis, kita sekarang ada di tahap cetak atau sesi print. Di sini kita sudah punya dua desain untuk pin atau gantungan kuncinya, tapi ini dengan ukuran yang sama, yaitu diameter 54, ini juga diameter 54. Nah nantinya kita akan buat dua ukuran untuk pin ataupun gantungan kunci yang akan kita cetak. Nah sebelumnya kita copy dulu dua desain ini dengan cara desain seperti ini. Terus kemudian arahkan kursor ke tengah atau ke objeknya, klik kanan atau tarik ke bawah. Nah di sini ada pilihan move here, ada copy here, ada cancel. Kita pilih yang copy. Nah sekarang ini yang atas punya diameter dalam 44, ini ukuran pin yang pertama, diameter luar 54. Nah yang akan kita buat ini nanti diameter dalam dan diameter luarnya kita ganti. Yang diameter luar dulu kita ganti menjadi 70 kali 70 mm. Sedangkan untuk diameter yang dalam kita ganti menjadi 58 kali 58 mm. Nah ini sudah jadi untuk ukuran yang kedua. Nah, desain yang kedua juga kita akan rubah sama,
diameter yang luar kita ganti 70, diameter yang dalam kita ganti 58. Nah sekarang kita sudah punya dua ukuran dan dua desain, masing-masing kita grup dulu. Nah, ini kertas yang kita pakai untuk mencetak adalah A4. Jadi kita akan bikin perbanyak lah untuk yang desain ini supaya bisa kita cetak semua. Mari kita tata. Nah ini tampilan ketika sudah kita tata atau kita atur, dan pastikan semua desain yang akan kita cetak ini berada di dalam kertasnya ya. Nah ini sudah ada di dalam area cetak semua, sekarang tinggal kita cetak. Nah untuk mencetak kita bisa pakai printer apa saja, yang penting warnanya masih normal, jadi kita bisa pakai semua printer lah. Nah tahap untuk mencetaknya kita bisa langsung dari sini, file, tekan print. Nah di sini ada pilihan printer yang kita punya kalau sudah terinstall di komputer kita. Nah kebetulan saya pakai Epson yang harga 80. Nah kita pilih di sini ada current dokumen, ada current page, ada selection, ada page. Kita pilih di current page saja. Nah setelah itu kita pilih preference dulu, kita atur. Nah ini letternya atau dokumentasinya masih letter, kita rubah ke A4. Nah ini portrait, blank paper, standar, color. Oke. Nah kemudian jangan di oke dulu, tapi di apply dulu. Di apply. Jika sudah apply, jangan dulu di oke dari sini. Kita lihat dulu print previewnya. Teman-teman pelatihan desain grafis, kita sudah sampai di sesi praktek atau sesi press untuk mencetak pin atau gantungan kunci yang sudah kita bikin dari mulai kita desain, terus kemudian kita printing atau cetak di sebuah printer, kemudian sudah kita dapatkan hasil yang seperti ini. Nah, kalau sudah mendapatkan hasil seperti ini, ada beberapa gambar atau beberapa desain. Selanjutnya kita akan potong satu persatu desain-desain yang sudah kita cetak.
Nah, sekarang kita sudah mendapatkan desain yang sudah kita gunting sesuai pola lingkaran. Nah, yang digunting adalah yang ini, bagian terluar teman-teman, bukan yang biru ya, tapi yang abu-abu ini. Kita sudah punya ukuran 44 untuk pin 44, kita juga sudah punya untuk pin 58. Nah, selanjutnya kalau sudah seperti ini, kita langsung aplikasikan atau masuk di proses press. Teman-teman pelatihan desain grafis, ini kita sudah ada di sesi press ya, praktek ada pembuatan pinnya. Nah, ini kita sudah siapkan bahan dan juga alatnya yang sudah kita siapkan dari mulai desain, cetak hingga pemotongan, dipotong secara melingkar seperti ini. Nah, ini saya sudah bedakan untuk yang berada di sebelah kiri alat, ini adalah button maker, pembuat pin atau press pinnya. Yang ada sebelah kiri ini adalah untuk pin atau gantungan kunci dengan ukuran 44 mm. Di sana sudah ada dua alat ini, ada alat pressnya, terus kemudian ada desain yang sudah kita cetak, kita sudah potong juga melingkar, terus kemudian paket pinnya yaitu gantungan kunci seperti ini, terus kemudian ada segnya, kemudian di sini ada plastik untuk laminasinya, ini sebagai laminasi. Nah, ketika bahan ini biasanya sudah ada satu paket dalam pembelian bahan pin seperti itu. Nah, ini adalah untuk yang 44, sedangkan yang ada di kanan alat ini adalah untuk pin 58 mm. Nah, juga sudah kita siapkan alatnya, bahannya, ini desainnya, ini sebagai laminasi nanti, dan ini desain yang sudah kita cetak dan kita potong. Nah, teman-teman pelatihan desain grafis, sebenarnya untuk yang ada di sini yang kita pakai adalah untuk yang gantungan kunci ya, karena sudah ada gantungan ini. Nah, sebenarnya kalau untuk pin di sini dia ada penitinya, tapi sama aja, cuma berbeda di ininya, gantungan sama di peniti. Untuk bentuk dan ukurannya semuanya sama. Oke, kita coba mau press untuk yang ukuran 44 ml terlebih dahulu. Kita simpan untuk yang ukuran 58. Yang pertama kita pasangkan untuk head pressnya atau kepalanya. Ini bagian atas. Caranya dimasukkan ke sini. Di sini ada lubang, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Sudah. Terus kemudian kita masukkan untuk button pressnya. Nah, ini yang ada di bawah. Ini ada tulisan A, ini ada tulisan B. Nah, ini nanti dua area dengan fungsi yang berbeda. Kita masukkan terlebih dahulu. Jangan lupa masukkan penguncinya supaya dia tidak lepas. Nah, untuk press yang bagian bawah ini, button press ini dia bisa digeser-geser karena nanti kita akan gunakan kedua-duanya. Nah, untuk yang pertama kita masuk ke yang bagian A. Ini yang bagian A ya. Yang bagian A, ini yang bagian B. Kita fokus ke bagian A. Yang pertama kita masukkan adalah yang kita ambil adalah ini, segnya dulu. Nah, kita masukkan seperti ini. Ini sudah pas presisi ya. Kita masukkan. Nah, jika sudah, kita ambil ini desain yang sudah kita cetak dan potong. Nah, taruh sini. Nah, posisinya agak miring. Seperti ini. Terus kemudian kita ambil plastik sebagai laminasinya. Ini laminasi ini fungsinya untuk supaya tidak cepat rusak kertasnya jika terkena kelembapan atau air. Nah, jika sudah, kita beralih ke yang B. Nah, yang B ini kita masukkan ini dasarnya.
yang berwarna putih. Nah, pertama-tama kita masukkan ini dulu. Di sini ada lubang, sorry, di sini ada lubang. Nah, ini kita masukkan ring kancingnya ke sini. Kemudian letakkan dia menengadah seperti ini. Jangan sampai terbalik seperti ini. Nah, ini tidak bisa, harus seperti ini. Sedikit ditekan. Nah, sekarang kita sudah punya dua sisi atau dua modul yang sudah terisi semua. A dengan desain, terus kemudian desain yang sudah kita cetak, terus kemudian animasi. Yang di sini ada kandungannya. Nah, yang pertama kita press yang A dulu, agak sedikit menekan. Ketika sudah lepas, kita geser, lalu kita beralih ke B. Kita tekan sekali lagi. Nah, ini ketika sudah diangkat, ya tadi desainnya dan desain terus kemudian animasinya hilang karena dia berada di sini. Kita pressnya, ya. Kita press. Nah, ini sudah jadi. Tinggal geser. Dia rapi. Oke, kita coba praktek sekali lagi. Teman-teman pelatihan desain grafis, sekarang kita mau mencoba untuk membuat pin yang ukurannya 50 diameter 58. Nah, sebenarnya basicnya sama persis seperti pembuatan untuk yang ukuran 44, hanya saja ukurannya berbeda. Kita siapkan peralatannya, bahannya. Karena ini tadi kita sudah terpasang untuk ukuran 44, maka kita harus melepaskannya terlebih dahulu. Kita simpan untuk ukuran yang 44. Sekarang kita pasang untuk yang ukuran 58. Oke, sekarang kita langsung praktekkan pembuatan pin atau kandungan kunci ukuran 58 mm. Ambil desainnya, masukkan, kemudian desain yang sudah dicetak dan kita potong, pelihatannya sedikit miring, plastik laminasi. Geser, masukkan ini. Pertama kita tekan yang A, geser. Ini sudah kosong, sudah terambil di sini. Kita tekan lagi. Saya coba praktekkan sekali lagi.
Oke teman-teman, kita sudah berhasil membuat dua ukuran pin atau gantungan kunci. Ukuran 58, diameter 58, kemudian ada ukuran 44 mm. Nah, itulah tadi kita sudah praktek. Semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan salam sukses, salam kreativitas. Terima kasih.